Bagaimana jika cara manusia melihat dunia selama ribuan tahun ternyata salah? Bagaimana jika kamera, kacamata, teleskop, bahkan layar yang sedang Anda tatap saat ini berutang pada seorang pria yang pernah dianggap gila dan dikurung di rumahnya sendiri? Apakah mungkin satu manusia, bekerja dalam kegelapan dan ketakutan, mampu mengubah arah peradaban tanpa disadari dunia selama berabad-abad? Sebelum melanjutkan membaca, hentikan sejenak napas Anda dan pikirkan ini. Mengapa nama Ibnu Al-Haytham jarang disebut, padahal tanpa dia, dunia modern mungkin tidak pernah melihat seperti sekarang? Jika Anda menyukai kisah yang membongkar rahasia sejarah, penuh kejutan, emosi, dan kebenaran yang lama disembunyikan, jangan hanya membaca dalam diam. Tinggalkan komentar Anda, tekan suka, dan berlangganan agar kisah-kisah tersembunyi seperti ini terus hidup. Meta deskripsi. Bagaimana seorang ilmuwan yang dikurung dan dianggap gagal justru diam-diam mengubah cara seluruh umat manusia melihat dunia? Di tengah hiruk-pikuk sejarah yang sering hanya mengagungkan nama-nama besar dari barat, ada satu kisah yang nyaris tenggelam, padahal dampaknya menjalar ke setiap sudut kehidupan modern. Kisah ini bukan tentang raja, bukan tentang penakluk, melainkan tentang seorang pemikir yang berani mempertanyakan sesuatu yang dianggap suci oleh zamannya, kebenaran itu sendiri. Namanya adalah Ibnu Al-Haytham, dan apa yang ia lakukan tidak sekadar penemuan ilmiah, melainkan sebuah revolusi cara berpikir manusia. Ibnu Al-Haytham lahir pada abad ke-10 di Basrah, sebuah kota yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Dunia tempat ia tumbuh bukan dunia laboratorium modern, melainkan dunia di mana filsafat Yunani kuno masih menjadi hukum tak tertulis. Pendapat Aristoteles dan Ptolemaios diterima hampir seperti wahyu. Tidak diuji, tidak dipertanyakan, hanya diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam dunia seperti itu, mempertanyakan teori lama bukan tanda kecerdasan, melainkan bentuk pembangkangan. Namun sejak muda, Ibnu Al-Haytham memiliki kegelisahan intelektual yang tak biasa. Ia tidak puas dengan jawaban yang hanya sudah sejak dulu demikian. Ia ingin tahu mengapa, bagaimana, dan apakah benar. Terutama tentang cahaya dan penglihatan. Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi pada masanya menjadi salah satu misteri terbesar manusia. Bagaimana mata bisa melihat? Apakah mata memancarkan sesuatu ke objek, ataukah objek mengirimkan sesuatu ke mata? Selama ratusan tahun, dunia percaya bahwa mata memancarkan sinar ke arah benda. Keyakinan ini diterima tanpa perlawanan karena datang dari otoritas besar. Namun di benak Ibnu Al-Haytham, keyakinan itu terasa janggal. Ia mengamati bahwa cahaya terang dapat menyilaukan dan melukai mata. Jika mata yang memancarkan cahaya, mengapa justru mata yang terluka? Pertanyaan kecil ini menjadi awal dari gempa besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Kisah hidupnya berubah drastis ketika namanya sampai ke telinga Khalifah Al-Hakim di Mesir. Ibnu Al-Haytham disebut-sebut mampu mengendalikan banjir Sungai Nil, sebuah klaim yang entah bagaimana berkembang menjadi janji. Dipanggil ke Mesir, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Alam tidak bisa ditaklukkan semudah teori di atas kertas. Menyadari kegagalannya bisa berujung pada hukuman mati, Ibnu Al-Haytham mengambil keputusan paling putus asa sekaligus paling menentukan dalam hidupnya. Ia berpura-pura gila. Keputusan itu menyelamatkan nyawanya, tetapi mengurung tubuhnya. Ia ditempatkan dalam tahanan rumah, terisolasi dari dunia luar, kehilangan jabatan, reputasi, dan kebebasan. Namun justru di balik pintu tertutup itulah, sejarah diam-diam berbelok arah. Dalam kesunyian dan keterasingan, Ibnu Al-Haytham mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan secara sistematis sebelumnya. Melakukan eksperimen. Di sebuah ruangan gelap, ia membuat lubang kecil pada dinding. Cahaya dari luar masuk melalui lubang itu dan memproyeksikan gambar terbalik di dinding seberang. Pemandangan itu sederhana, tetapi dampaknya mengguncang. Dunia luar bisa masuk ke dalam ruang gelap tanpa mata manusia. Cahaya bergerak lurus.
Gambar terbentuk karena cahaya masuk, bukan keluar. Dari eksperimen inilah lahir konsep kamera obscura, cikal bakal kamera modern. Penemuan ini bukan hanya tentang alat. Ia menghancurkan teori kuno yang telah bertahan berabad-abad. Penglihatan bukan asal mata yang memengkarkan cahaya, melainkan cahaya yang masuk ke mata. Mata adalah penerima, bukan pemancar. Konsep ini terdengar biasa sekarang, tetapi saat itu merupakan revolusi yang menantang fondasi filsafat dan sains lama. Lebih menjejakkan lagi, Ibnu Al-Haytham tidak berhenti pada kesimpulan. Ia menguji ulang. Ia mengulang eksperimen. Ia mencatat kesalahan. Ia mengakui ketika hipotesisnya keliru. Inilah bagian paling menggetarkan dari kisahnya. Ia tidak hanya menemukan sesuatu, ia menemukan cara menemukan kebenaran. Ia menulis bahwa pencari kebenaran tidak boleh tunduk pada otoritas, melainkan harus tunduk pada bukti. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya adalah bom waktu bagi sejarah. Di dalamnya terkandung embrio metode ilmiah modern, jauh sebelum dunia barat mengenalnya. Observasi, eksperimen, verifikasi, keraguan terhadap asumsi lama. Semua prinsip ini dirumuskan oleh seorang pria yang bekerja sendirian, tanpa laboratorium mewah, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan. Ironisnya, ketika dunia akhirnya menggunakan metodenya, nama Ibnu Al-Haytham justru menghilang dari narasi utama sejarah. Karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi rujukan ilmuwan Eropa berabad-abad kemudian. Ide-idenya hidup, tetapi namanya memudar. Seolah dunia menerima buahnya, tetapi lupa pada pohonnya. Ada emosi yang sulit diabaikan dalam kisah ini. Seorang manusia yang dikurung demi bertahan hidup justru memberi dunia penglihatan. Seorang yang dianggap gagal justru membuka jalan bagi kamera, mikroskop, teleskop, dan seluruh ilmu optik modern. Seorang yang hidup dalam ketakutan justru membebaskan cara manusia memahami realitas. Apakah dunia benar-benar melihat apa yang ada di hadapannya, atau hanya apa yang ia percaya? Pertanyaan ini mengendap seperti bayangan panjang di balik seluruh karya Ibnu Al-Haytham, sebuah pertanyaan yang tidak hanya mengguncang ilmu pengetahuan, tetapi juga cara manusia memahami dirinya sendiri. Setelah penemuan cahaya yang memasuki mata dan bukan sebaliknya, Ibnu Al-Haytham tidak berhenti pada kepuasan intelektual. Ia justru melangkah lebih jauh ke wilayah yang lebih berbahaya, wilayah di mana sains bertemu dengan pikiran, dan realitas bertemu dengan ilusi. Dalam keterasingan rumah tahanannya, hari-hari Ibnu Al-Haytham diisi dengan pengamatan yang teliti dan kesunyian yang menajamkan pikiran. Ia mulai menyadari bahwa penglihatan bukan sekadar urusan fisika cahaya dan anatomi mata. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih kompleks, dan jauh lebih menentukan. Ada otak, ada pikiran, ada persepsi. Ia mengamati bahwa dua orang bisa melihat objek yang sama, tetapi memahami dan menafsirkannya secara berbeda. Dari sinilah muncul kesimpulan yang mengejutkan zamannya, melihat bukan hanya proses biologis, tetapi juga proses mental. Gagasan ini sangat radikal. Pada masa itu, pikiran manusia jarang diperlakukan sebagai objek kajian ilmiah. Namun Ibnu Al-Haytham berani melangkah ke wilayah abu-abu tersebut. Ia menulis tentang bagaimana pengalaman, harapan, dan perhatian memengaruhi apa yang kita lihat. Ia menyadari bahwa mata hanya mengirimkan informasi mentah, sementara pikiranlah yang membentuk makna. Dengan kata lain, realitas yang kita lihat adalah hasil kolaborasi antara dunia luar dan dunia dalam. Bayangkan betapa mengejutkannya pemikiran ini pada abad ke-11. Di saat dunia masih memperdebatkan apakah bumi berada di pusat alam semesta, seorang ilmuwan yang terkurung telah memahami bahwa persepsi manusia tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Bahwa ilusi bukan sekadar kesalahan mata, tetapi cerminan keterbatasan pikiran. Pemikiran ini kelak menjadi fondasi bagi psikologi persepsi dan ilmu kognitif modern,
tetapi pada masanya, ia berdiri sendirian, tanpa istilah, tanpa disiplin, tanpa komunitas ilmiah untuk menguatkannya. Ibnu Al-Haytham juga menyelami hukum-hukum cahaya dengan ketelitian yang hampir obsesif. Ia meneliti bagaimana cahaya dipantulkan oleh cermin datar dan melengkung, bagaimana ia dibiaskan ketika melewati medium berbeda, dan bagaimana sudut datang memengaruhi sudut pantul. Ia tidak puas dengan penjelasan verbal. Ia menginginkan kepastian matematis dan pembuktian eksperimental. Ia mengukur, menghitung, dan memverifikasi. Setiap kesimpulan harus lahir dari pengujian, bukan dari dugaan. Dalam proses ini sering menemui kegagalan. Tidak semua eksperimen berjalan sesuai harapan. Namun yang membuatnya berbeda adalah sikapnya terhadap kegagalan itu sendiri. Ia tidak menutupinya. Ia tidak memaksakan teori agar tampak benar. Ia justru mencatat kesalahan sebagai bagian dari proses menuju kebenaran. Sikap ini, yang kini dianggap sebagai etika ilmiah, pada masanya adalah sebuah penyimpangan berani dari tradisi intelektual yang mengutamakan kepastian dan otoritas. Seiring waktu, karya-karyanya mulai berkembang menjadi manuskrip besar yang kelak dikenal sebagai Kitab Al-Manazir. Di dalamnya, Ibnu Al-Haytham tidak hanya membahas optik secara teknis, tetapi juga membangun kerangka berpikir ilmiah yang konsisten. Ia menekankan pentingnya hipotesis, pengujian, dan revisi. Ia memperingatkan bahaya prasangka dan dorongan untuk membenarkan keyakinan sendiri. Ia seakan berbicara kepada generasi masa depan, memperingatkan bahwa pencarian kebenaran menuntut kerendahan hati. Namun di luar dinding rumahnya, dunia tidak banyak berubah. Ibnu Al-Haytham tetap seorang tahanan. Ia hidup sederhana, jauh dari pusat kekuasaan dan pengaruh. Tidak ada perayaan, tidak ada pengakuan publik. Ironisnya, justru dalam ketidakpedulian itulah karyanya memperoleh kebebasan. Setelah wafatnya, manuskrip-manuskripnya melakukan perjalanan panjang melintasi bahasa dan budaya. Diterjemahkan, disalin, dan dipelajari oleh para ilmuwan Eropa pada abad pertengahan, meski seringkali namanya diubah atau disederhanakan menjadi Al-Hazan. Di universitas-universitas Eropa, gagasan-gagasannya mulai bergaung. Konsep cahaya yang bergerak lurus, prinsip penglihatan, dan metode eksperimentalnya menjadi rujukan penting. Roger Bacon memuji pendekatannya terhadap eksperimen. Johannes Kepler membangun teori penglihatan modern di atas fondasi yang telah ia letakkan. Namun dalam proses ini, Ibnu Al-Haytham semakin menghilang dari cerita utama. Ia menjadi suara tanpa wajah, gagasan tanpa identitas. Ada sesuatu yang menyakitkan dalam kenyataan ini. Seorang ilmuwan yang menolak otoritas justru dikaburkan oleh narasi otoritas baru. Seorang yang memperjuangkan kebenaran melalui bukti justru terlupakan oleh sejarah yang memilih cerita lebih sederhana. Tetapi pengaruhnya tidak dapat dihapus. Setiap kamera yang menangkap cahaya, setiap lensa yang membiaskan sinar, setiap eksperimen yang dimulai dengan pertanyaan dan diuji dengan data, semuanya membawa jejak pikirannya. Lebih dari itu, warisan Ibnu Al-Haytham adalah pengingat emosional bahwa kemajuan manusia sering lahir dari keberanian untuk ragu. Dari kesediaan untuk berkata, "Aku bisa saja salah." Dalam dunia yang sering menghargai kepastian palsu dan klaim absolut, sikap ini terasa semakin relevan. Ia mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan sesuatu yang diperjuangkan. Saat kita menatap layar, memotret momen, atau mempercayai hasil eksperimen ilmiah, kita jarang menyadari bahwa semua itu berutang pada seorang pria yang pernah dikurung dan dicurigai. Seorang yang memilih berpura-pura gila demi hidup, lalu menggunakan hidupnya untuk memberi dunia kejernihan. Kontradiksi inilah yang membuat kisah Ibnu Al-Haytham begitu manusiawi dan begitu mengguncang. Dan pertanyaan itu kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Jika seorang ilmuwan seperti Ibnu Al-Haytham bisa hampir dilupakan, berapa banyak lagi kebenaran yang terkubur oleh sejarah?
Berapa banyak suara yang tenggelam karena tidak sesuai dengan narasi dominan? Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana warisan Ibnu Al-Haytham merembes ke teknologi modern, membentuk dunia visual yang kita anggap biasa, dan mengapa memahami kisahnya hari ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga mempertanyakan masa depan. Apakah mungkin dunia modern, dengan segala teknologi visualnya yang canggih, sebenarnya berdiri di atas sebuah ruang gelap kecil yang pernah dibuat berabad-abad lalu? Pertanyaan ini terasa semakin menggugah ketika kita menyadari bahwa setiap kamera, setiap layar, dan setiap alat optik yang kita gunakan hari ini hanyalah kelanjutan dari pemahaman yang lahir dalam keterasingan Ibnu Al-Haytham. Ia tidak pernah membayangkan dunia digital, tetapi dunia digital tidak akan pernah ada tanpa prinsip-prinsip yang ia temukan. Setelah gagasan tentang cahaya dan penglihatan menyebar melampaui zamannya, efeknya tidak langsung terlihat seperti ledakan. Ia merambat perlahan, seperti cahaya fajar yang awalnya redup namun tak terelakkan. Para ilmuwan setelahnya mulai menyadari bahwa alam tidak tunduk pada otoritas kata-kata, melainkan pada hukum-hukum yang bisa diuji. Disinilah pemikiran Ibnu Al-Haytham menemukan rumah barunya, bukan di istana atau masjid, melainkan di ruang eksperimen. Konsep kamera obscura yang ia jelaskan dengan kesederhanaan luar biasa menjadi inspirasi bagi seniman dan ilmuwan. Para pelukis menggunakannya untuk memahami perspektif dan proporsi. Arsitek memanfaatkannya untuk mempelajari cahaya dan bayangan. Tanpa disadari, seni dan sains bertemu di titik yang sama, sebuah titik yang diciptakan oleh seseorang yang percaya bahwa alam dapat dipahami jika diamati dengan jujur. Perspektif realistis dalam seni Renaissance, yang sering dianggap sebagai pencapaian Eropa murni, sesungguhnya tidak terlepas dari pemahaman optik yang diwariskan Ibnu Al-Haytham. Lebih jauh lagi, prinsip bahwa cahaya bergerak lurus dan dapat dibiaskan membuka jalan bagi pengembangan lensa. Dari sinilah lahir kacamata yang membantu manusia melihat lebih jelas, teleskop yang memperluas pandangan ke langit, dan mikroskop yang membuka dunia tak kasat mata. Setiap penemuan ini mengubah cara manusia memahami posisinya di alam semesta. Kita bukan lagi makhluk yang terkurung dalam keterbatasan indera, tetapi penjelajah realitas yang dibantu oleh alat. Namun ada lapisan lain yang sering luput dibahas. Ibnu Al-Haytham tidak hanya memberi manusia kemampuan melihat lebih jauh, ia juga mengajarkan manusia untuk meragukan apa yang dilihat. Dengan menekankan peran pikiran dalam persepsi, ia mengingatkan bahwa penglihatan bisa menipu. Bayangan bisa menyesatkan. Cahaya bisa menciptakan ilusi. Dalam dunia modern yang dipenuhi gambar, video, dan manipulasi visual, peringatan ini terasa hampir profetik. Ironisnya, semakin maju teknologi visual, semakin relevan pesan keraguan Ibnu Al-Haytham. Di era di mana gambar bisa diedit, realitas bisa direkayasa, dan kebenaran bisa dibelokkan oleh sudut pandang, memahami bahwa melihat tidak selalu berarti mengetahui menjadi sebuah kebutuhan moral. Ia seakan berbisik dari masa lalu, mengingatkan bahwa bukti harus diuji, dan persepsi harus dikritisi. Warisan metode ilmiahnya juga menemukan gema kuat dalam revolusi ilmiah Eropa. Ketika ilmuwan mulai melepaskan diri dari dogma dan beralih ke eksperimen, mereka tanpa sadar menghidupkan kembali semangat yang telah lama ditanamkan Ibnu Al-Haytham. Pengamatan sistematis, pengulangan eksperimen, dan kesediaan untuk merevisi teori menjadi norma baru. Dunia berubah bukan karena satu penemuan besar, tetapi karena perubahan cara berpikir. Ada emosi yang sulit dihindari ketika menyadari bahwa perubahan besar ini terjadi tanpa sorotan. Ibnu Al-Haytham tidak pernah menyaksikan bagaimana idenya berkembang menjadi fondasi teknologi global. Ia tidak pernah melihat kamera menangkap momen manusia, teleskop menyingkap galaksi, atau mikroskop mengungkap sel kehidupan. Ia meninggal sebagai seorang cendekiawan yang sederhana, mungkin tanpa menyadari betapa jauh pengaruhnya akan menjalar. Namun justru disitulah letak kebesaran kisahnya. Ia bekerja bukan demi ketenaran, melainkan demi kebenaran. Ia mempertaruhkan kenyamanan,
reputasi, bahkan keselamatan demi memahami dunia apa adanya. Dalam dunia yang sering mengukur nilai dari pengakuan dan popularitas, sikap ini terasa hampir asing. Ia mengajarkan bahwa kontribusi sejati tidak selalu disertai sorak-sorai. Seiring waktu, dunia mulai perlahan mengingat namanya kembali. Sejarawan ilmu pengetahuan menggali ulang manuskrip-manuskripnya dan menyadari betapa modernnya pemikirannya. Namun ingatan ini masih rapuh. Banyak orang masih menggunakan teknologi yang berakar pada idenya tanpa pernah mendengar namanya. Dan mungkin inilah ironi terbesar. Seorang yang mengajarkan pentingnya melihat dengan jernih justru tidak terlihat oleh banyak mata. Pertanyaan pun semakin mendesak. Jika sejarah bisa melupakan Ibnu Al-Haytham, apalagi yang ia sembunyikan? Bagaimana narasi kemajuan dibentuk, dan siapa yang diuntungkan oleh penghapusan nama-nama tertentu? Kisah ini bukan sekadar tentang masa lalu, tetapi tentang tanggung jawab kita hari ini untuk meninjau ulang apa yang kita anggap sebagai asal-usul pengetahuan.